Tes tes, apa sudah terdengar suara saya? Wadik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pengajian usul fikih kita dari matan Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau. Kata beliau al-mutlaqu wal muqayyad. Ini pembahasan mabahas tentang lafal-lafal yang mutlak dan lafal-lafal yang muqayyad. Ya, sebagai gambaran contoh mutlak dan muqayyad misalnya di dalam surat 5 surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat 5 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Situ ada kata-kata wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah, kalau nggak nemu air sementara kalian berhadas, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Di situ ada kata-kata maka usaplah, ya. Jadi kalau di sini fausilu wujuhakum wa aydiyakum. Terus nggak lama famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalau di surat Al-Maidah ya, ada minhunya ya. Tapi poin kita sampai sini. Nah, pertanyaan saya, kalau wudhu kan Allah jelas bilang, basuhlah tangan kalian sampai apa? Sampai apa? Sampai siku. Ya enggak? Berarti kalau basuh cuma nggak nyampe siku sampai sini, udah menunaikan perintah belum? Lah yes. Belum. Kenapa? Karena dia diberi keterangan. Apa keterangannya? Ilal marafiq. Diberi keterangan. Keterangannya al-ilm. Keterangan di sini bahasa Arabnya takyid. Diberi apa? Catatan, takyid. Diberi keterangan. Sementara ketika bicara tayamum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ada nggak catatan, keterangan sampai siku di ayatnya? Ada nggak? Di ayat ini ada nggak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Makanya ulama beda pendapat. Makanya, ya, sebagian madhab bilang cukup sampai pergelangan tangan, sebagian lagi bilang sampai siku. Dalil yang bilang sampai siku apa dalilnya? Di antaranya ayat bagian sini ini diberi keterangan, diberi takyid. Sehingga lafalnya disebut lafal apa? Muqayyad. Diberi keterangan tambahan, diberi catatan. Sementara lafal yang ini tidak diberi keterangan. Istilahnya apa berarti? Mutlak. Atlaqa yutliqu artinya melepaskan. Ini dilepas, tidak diberi ikatan. Qayyada yuqayyidu artinya apa? Qayyada yuqayyidu takidan. Muqayyad kan beri isim maf'ulnya tuh. Apa arti qayyada yuqayyidu?
mengikat. Qayyid, kata Imam Syafi'i apa? Qayyidul ilmah, atau juga diriwayatkan hadis juga. Bil kitabah. Ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi muqayyad artinya terikat sebenarnya asli secara bahasa begitu. Karena dia diikat dikasih catatan, dikasih keterangan. Mutlak dilepas, tidak diberi keterangan. Nah, makanya ulama beda pendapat di sini. Mazhab Syafi'i gimana mazhab Syafi'i? Kalau tayamum sampai mana usap tangannya? Mazhab Syafi'i. Sampai siku, Ustaz. Sampai siku. Sampai siku, Ustaz. Di antara dalilnya, mazhab Syafi'i, di antara dalilnya, astagfirullah, akhi. Dari mana antum berdalil dengan ayat ini? Sementara Allah cuma bilang, famsau biwujuhikum wa aidikum. Terus ada minhunya, cuma itu bukan bahasan kita. Min. Mana ilal marofiknya, akhi? Antum gimana? Kita bilang orang Arab, ini kaidah dalam bahasa Arab, itu mereka punya prinsip sederhana dalam berbicara. Kalau di satu tempat, ya sudah diberi keterangan, maka berikutnya udah ngerti, nggak perlu diterangin lagi. Udah maksudnya yang tadi, gitu, ya. Dan ini sebenarnya logika berbahasa Indonesia juga. Di bahasa Indonesia juga kita mengenal konsep muqayyad mutlak, gitu. Jadi misalnya kita bikin peraturan, ya, setiap Senin harus pakai Senin. Yang batik apa? Jumat ya. Biasanya batik Jumat. Setiap Jumat, aturan pertama nih, surat pertama, surat 1. Setiap Jumat pakai batik coklat. Surat 1 nih. Berjalan waktu, orang ada mulai ada yang melanggar. Tadinya udah konsisten, batik coklat. Terus udah yang melanggar. Akhirnya dibikin lagi surat 2. Surat edaran yang kedua. Ya. Mengingatkan bahwa setiap Jumat pakai apa? Karena udah mulai pakai baju kemeja biasa, baju pokoknya bukan batik lah. Maka diingatkan lagi, setiap Jumat pakai apa? Pakai batik. Pertanyaan saya, orang aslinya ketika ada peraturan yang surat yang kedua ini, ingat, maka besok pakai batiknya warna apa? Pas Jumat. Nah, normal dalam peraturan, begitu juga dalam memahami undang-undang dan aturan di bawahnya juga begitu sama. Ya. Kalau udah diterangkan di sebelumnya, udah difahami dalam bingkai yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Coklat. Ya udah, ketika disebut batik di sini, maka difahami batik apa? Batik coklat. Kecuali kalau udah keterangan batik bebas, nggak ada keterangan. Batik kan berarti batik coklat. Sederhana. Nanti setelahnya, kenapa kamu nggak pakai batik? Udah, kenapa nggak perlu dibilang. Kenapa kamu nggak pakai batik coklat? Nggak usah. Kenapa nggak pakai batik? Begitu dia pakai baju batik biru, kita tetap salahin. Kok kamu pakai baju batik biru? Karena udah paham kita bahwa batik ini maksud di kantor ini. Setiap Jumat adalah batik warna apa? Batik warna apa? Batik warna coklat. Atau biasa, ya kita juga mengenal mirip-mirip seperti al-ahdiyah. Ya, bicara pertama-tama lengkap, kemudian setelah itu disingkat. Tapi orang ngerti maksudnya yang tadi. Ini mirip juga dengan mutlak dan muqayyad. Misalnya seseorang bilang saya kuliah di Universitas Indonesia. Panjang dia ngomong, terus dia bilang besok Senin saya akan pergi lagi ke universitas. Saya akan membawa tugas saya yang sudah saya kerjakan. Pertanyaan saya, universitas yang dia maksud di kalimat yang barusan, apa universitas apa itu? Nah, universitas apa itu? Kan dia bilang di awal, saya kuliah di Universitas Indonesia misalnya, atau di Universitas Islam Madinah, di Universitas Al-Azhar, bla 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 bla, dia ngomong panjang, misalnya Universitas Indonesia aja lah. Terus dia bilang di situ, Senin, sekarang saya sedang mengerjakan tugas, Senin saya akan bawa tugas tersebut ke universitas. Universitas apa yang dimaksud? Universitas Indonesia, Ustadz. Kenapa kita ngerti begitu? Karena di awal udah diungkapkan. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi terus. Oh, usah lagi. Ya. Nah, itu cara berbahasa, cara membuat aturan. Sama di dalam Al-Quran dan Sunnah juga ada namanya mutlak muqayyad. Karena Quran dan Sunnah dianggap satu kesatuan. Terkenal sekali kata-kata Imam Ar-Razi bahwa
Quran dari awal sampai akhir satu kesatuan. Dalam tafsir Al-Kabir dulu kata. Sama, begitu juga dengan sunnah, satu kesatuan Quran dan sunnah. Dalam Lubul Usul juga ditegaskan ya bahwasanya Quran dan sunnah dalam ihtijaj sederajat. Dalam ihtijaj, dalam pendalilan sederajat. Ya, sehingga nggak bisa didahulukan sekadar didahulukan Quran daripada sunnah, enggak. Karena sederajat mereka dalam berhujjah, dalam kehujahan. Intinya ini contoh mutlak muqayyad ya. Jadi ketika ada muaidikum kita pahami dalam bingkai yang muqayyad. Jadi istilahnya hamlul apa istilahnya? Hamlul mutlak alal Al-Muqayyad. alal muqayyad. Yang mutlak waidikum hamlu dibawa kepada yang muqayyad. Gitu. Jadi dalam perspektif mazhab Syafi'i ya, tayamum usap tangan sampai siku. Dalilnya diantaranya ini karena kan di Quran nggak ada sampai siku. Iya, tapi kan sama seperti tangan. Gitu. Ini mutlak, ini muqayyad difahami begitu dan seterusnya. Nanti kita ketemu contoh-contoh lain. Al-Mukhtaru kata Syekhul Islam, annal mutlaqo ma dalla 'alal mahiyati bila qaidin. Yang menunjukkan kepada satu identitas mahiyah, satu identitas sesuatu gitu ya gampangnya. Bila qaidin tanpa apa tadi? Tanpa ikatan, tanpa catatan, tanpa keterangan. Berarti muqayyad sebaliknya yang dengan catatan. Wal mutlaq wal muqayyad. Nah, karena kata Syekhul Islam, hubungan mutlak dan muqayyad kal ami wal khos. Seperti hubungan apa? Am dan khos. Kita belum lama ini bahas am dan khos. Kita memahami am dalam bingkai apa berarti? Dalam bingkai sudah dikecualikan dengan yang khos. Umpama aturan tadi misalnya. Di surat pertama setiap Jumat diwajibkan pakai batik coklat kecuali bos. Maka bebas. Fix. Ini khos yang nyambung ya. Taksis sama mutas ya. Kalau di surat ini setiap Jumat pakai batik. Berarti batiknya warna apa? Apa aja. Ada disebut peraturan pertama. Setiap Jumat pakai batik coklat. Kecuali bos, maka bebas. Surat kedua, setiap Jumat pakai batik. Pertanyaan saya, karyawan. Oke, mungkin saya tadi belum memperjelas. Berarti karyawan pakai batik warna apa? Karyawan. Coklat. Batik Bebas coklat. apa aja. Karyawan batik coklat. Kami batik ini dalam bingkai yang tadi. Coklat ya, itu batik coklat. Pertanyaan saya, bos wajib pakai batiknya berdasarkan surat yang kedua? Enggak. Kenapa enggak? Karena sudah difahami dari peraturan sebelumnya bahwa bos dikecualikan dari aturan wajib pakai batik hari Jumat. Maka surat kedua, bos juga tetap aja nggak wajib pakai batik. Bahkan alih-alih batik coklat, batik biasa pun nggak usah. Dan begitu, itu hemat dalam berbicara begitu. Quran dan Sunnah nggak selalu apa-apa dikecualikan. Misalnya firman Allah, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kecualinya nggak? Kan diwajibkan puasa, ada kecualinya nggak? Di ayat nggak disebut, tapi kita paham ada kecualinya. Kecuali apa misalnya? Ya, membelajarkan Kecuali sedang haid perempuan. Melanggar ayat Quran nggak? Astagfirullah ukti. Anti kagak puasa. Allah berfirman ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ana dikecualikan. Mana kecualinya di Quran? Gimana jawabnya? Mana ayatnya? Emang ada di ayatnya kecuali haid? Kagak ada. Tapi kan ya, syariat Islam ini ayat Quran, dan hadis satu kesatuan. Maka panjang tuh pendalilan tuh. Singkat cerita pokoknya di dalam ayat di dalam dalil Islam, dalil usul fiqh itu ada pengecualian perempuan haid tidak wajib puasa, dikecualikan dari ayat tersebut. Perlu nggak disebut semua pengecualian di ayat tersebut? Perlu nggak? Setiap nyebut ayat kecuali yang sakit, kecuali yang belum balik, kecuali yang haid. Perlu gitu nggak semua ayat? Wa aqimus sholata, kecuali yang haid, kecuali yang sakit, kecuali yang sedang gila, kecuali yang sedang koma, kecuali yang belum balik. Perlu gitu nggak semua ayat Quran? Suruh diulang-ulang terus. Wa atu zakat, tunaikan zakat, kecuali belum mampu. Perlu gitu nggak? Enggak, Ustaz. Bete banget Quran isi begitu. Gak ada peraturan di dunia juga nggak begitu.
Kita memahami aturan-aturan itu saling melengkapi satu sama lain. Undang-undang dan peraturan-peraturan itu satu kesatuan. Gitu. Maka muncul ada gium lex spesialis, derogat lex generalis, dan seterusnya. Ada gium terkenal yang lain. Begitu juga di sini. Nah, maka kata beliau, wal mutlaq wal muqayyad. Apa kata beliau? Kal ami wal khos. Maksudnya hubungannya. Sebagaimana kita diamalkan harus memperhatikan yang khos, maka mutlak diamalkan harus memperhatikan yang muqayyad. Muqayyad. Ulang. Kata Syekhul Islam, wal mutlak wal muqayyad kal ami wal khos. Mutlak muqayyad hubungannya seperti am dan khos. Sebagaimana kita mengamalkan am mesti memperhatikan yang khos, pengecualian-pengecualiannya, maka kita mengamalkan mutlak juga mesti memperhatikan apa? Muqayyadnya. Muqayyad. Nggak bisa. Makanya kenapa mujtahid mesti udah belajar banyak, udah menguasai Quran Sunnah. Kenapa begitu? Kenapa saat orang awam gitu ya baca satu ayat langsung bisa berfatwa, begitu nggak? Baca satu hadis langsung bisa berfatwa, begitu nggak? Begitu? Enggak. Ya, kenapa nggak begitu? Kenapa nggak bisa sembarang berfatwa? Ingat, berfatwa ya, kita nggak bicara orang mengamalkan. Kalau mengamalkan ada pembahasan yang udah kita pernah bahas ya, bahwa orang kalau baru tahu yang am, dia ngamalin berdasarkan yang am aja nggak apa-apa, dimaklumi dia. Nanti dia ketemu yang khosnya baru dia taksis. Udah kita bahas itu. Tapi fatwa menerangkan, apalagi sampai menyalahkan, nggak bisa sembarangan. Dia mengkritik pendapat ulama lain. Kenapa antum menyuruh apa? Oh, tayamum sampai siku di Quran nggak ada sampai siku, sampai titik sesat antum, melanggar Quran, apa gitu misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya, tuh, ya jangan tergesa-gesa lah. Semua ada levelnya, ada tahapannya. Sama, kira-kira begitu gambarannya. Lanjut, bisa dimengerti ya? Oke. Juga maksud kata beliau kal ami wal khos, ya, yaitu ketika pembahasan terkait Quran dan Sunnah. Nah, Quran boleh nggak am di Quran ditaksis dengan khos di Sunnah, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Begitu juga mutlak di Quran boleh nggak? Muqayyadnya di Sunnah terus ditakyid itu boleh nggak? Boleh berarti, Ustaz. Nah, jadi itu maksudnya. Ini kalimat penting nih, wal mutlaq wal muqayyad kal ami wal khos. Itu penting. Ini dalam banyak hal yang tadi dibahas, yang udah dibahas sebelumnya. Bisa nggak mutlak muqayyadnya dengan kias? Gini, tar dulu. Bisa nggak ditaksis dengan kias? Masih ingat? Bisa. Bisa nggak ditaksis dengan kias? Bisa. Nifas misalnya. Wajib nggak perempuan nifas sholat? Nggak wajib. Bahkan Nggak haram. wajib. Bahkan haram. Bukan cuma nggak wajib, bahkan haram. Apa dalilnya? Yang kita dapat dalilnya secara eksplisit ya dari nas, dari Quran Sunnah, dari Sunnah lah. Itu cuma apa? Perempuan haid. Nifas, apa dalilnya? Kias ke haid. Ya, haid. Berarti kita sebenarnya mentaksis ayat tentang wajibnya sholat bukan lagi dengan dalil, dengan hadis haid, ya hadis Aisyah misalnya, tapi dengan kias. Gitu. Berarti ya bisa nggak mentakyid dengan kias? Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Bisa. Makanya dengerin ya, kalau kita jumpai misalnya dalam sejumlah dalam sejumlah kitab lah madzhab Syafi'i ya tentang zikir doa gitu ya, itu ketika pembahasan doa yang diganti domirnya, misalnya ana jadi nahnu, atau diganti domir objek misalnya lahu jadi lahuma, tergantung siapa yang didoain ya. Itu argumennya adalah sebenarnya, atau misalnya menambahkan Sayyidina, kemudian ya sejenisnya, atau Bismillah, doa makan. Apa doa makan? Apa?
Allahumma barik lana fima Nah, razaqtana. itu ada hadis, walaupun didiskusikan, ya. Ada yang mendoifkan, ada yang menghasankan. Dan yang terkenal yang disepakati kesohihannya adalah hadis tentang Nabi bilang apa? Samillah, bacalah apa? Sebutlah nama Allah. Pertanyaan saya, dalam mazhab Syafi'i mana yang lebih afdol? Juga dalam wudu. La wudu'a liman lam yadhkur Allah. Tidak ada wudu atau tidak sempurna maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i. Bagian tidak menyebut nama Allah. Pertanyaan saya, dalam mazhab Syafi'i mana yang lebih afdol? Makan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya, akhi? Antum di hadis samillah. Gitu kira-kira. Memang, akhi, di hadis tuh samillah sebut nama Allah. Mutlak, tidak ada keterangan. Tapi ditakyid dengan kias. Bisa. Nanti kita bahas, pertemuan mendatang kita bahas banyak contoh-contohnya. Sekarang kita pegang dulu kaidahnya ini. Bahwa mutlak muqayyad dalam mazhab Syafi'i. Dan ini jumhur. Setidaknya kalau konsep umumnya disetujui semua mazhab, sepakat ulama. Cuma ketika masuk rincian bisa ada beda. Mutlak muqayyad kal ami wal khas. Gitu ya. Oke. Lanjut. Wa annahuma fil asahi. Dan bahwasanya keduanya ini mutlak dan muqayyad. Ini tahada jika sama hukmuhuma, hukumnya, wa sababuhu dan sebabnya. Kana mutsbataini, dan dua-duanya positif. Fa in ta'akhkharal muqayyadu anil amali bil mutlaqi nasakhahu wa illa qayyadahu. Karena agak panjang. Tapi enggak apa-apa. Dan bahwasanya mutlak dan muqayyad menurut yang lebih benar. Karena ada perbedaan di sini. Ya, terkenal ya mazhab ya bisa dibilang lebih jarang membawa mutlak ke muqayyad. Mazhab apa? Dari mazhab yang 4, mazhab yang jarang, ya, paling jarang. Gak ketat tuh soal mutlak muqayyad tuh. Mazhab apa tuh? Hanbali bukan, Ustaz? Mazhab Hanafi. Ya, Hanafi. dia ketat, bukan berarti mereka nggak ada konsep mutlak muqayyad. Ada, cuma ketat mereka. Ya. Gitu. Gampangnya misalnya nih contoh, ketika apa had zina yang goiru muhsan, kan di Quran az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Begitu aja, nggak ada keterangan ditambahin apa? Nggak ada keterangan ditambahin taghribu am. Sementara di hadis Bukhari Muslim kata Nabi, jaldu mi'atin al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am. Berarti ada takyid di hadis riwayat Muslim. Yaitu apa? Tambahan hukumannya adalah diasingkan setahun, gak cuma dicambuk 100 kali. Mazhab Syafi'i menganggap berarti hukuman pezina, mohon maaf, mudah-mudahan Allah jaga kita, itu kalau belum muhson ya, itu di Quran meskipun cuma disebut dicambuk 100 kali, tapi sebenarnya ada keterangan tambahan. Maka itu ayat dibawa dalam konteks sunnah, yaitu ditambahin apa? Takyid plus taghriwam, asingkan selama setahun. Bagi mazhab Hanafi nggak begitu. Ini sunnah menambahin Quran. Tambahan atas teks Quran gitu. Mereka istilahkan ziyadatu ala naskhun. Jadi nggak difahami mutlak muqayyad, tapi difahaminya nasikh mansukh. Sementara kaidah nasikh mansukh boleh nggak? Yang ahad menasikh yang mutawatir, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh, bahkan mazhab Syafi'i pun begitu, nggak boleh. Berarti dalam mazhab Hanafi boleh dipandang. Gimana? Ada yang mau ngomong? Silakan. Oke. Nanti ada pembahasannya ya tentang nasikh ya. Ada. Jadi simpulannya adalah bahwa ahad nggak bisa menasikh mutawatir dalam usul fikih mazhab Syafi'i. Walaupun nanti ada tambahan keterangan. Biasanya kalau ada hadis menasikh ya, hadis mutawatir itu bersamanya ada ayat Quran. Jadi selesai juga dari diskusi. Intinya, jadi kata mazhab Hanafi ya karena ini nasikh, sementara hadis yang mutawatir, hadis yang
ahad, melawan yang menasakh yang mutawatir, nggak bisa. Maka nggak ada pengasingan setahun, nggak ada. Cuma campur aja 100 kali. Dah. Gitu ya. Nah, kalau madzhab Syafi'i nggak ada yang makanya fil asl. Ini tahada hukmuhuma. Jika hukumnya sama. Contoh, kafarot. Yang contoh terkenal apa? Kafarot. Di dalam surat 4 ayat 92, Allah Subhanahu wa taala suruh orang yang membunuh tidak sengaja supaya apa? Bayar kafarot. Di antara kafarotnya adalah fatahriru raqabatin wa tahriru raqabatin mu'minah. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Sip. Sementara di surat 58 ayat yang keempat, Allah bilang apa? Fatahriru raqabah. Ini kasusnya pembunuhan tidak sengaja. Kafaratnya memerdekakan budak yang beriman. Ini budaknya mesti muslim. Beragama Islam. Maksudnya gitu. Sementara 58 ayat 4 tentang apa nih? Kafarat apa? Zihar. Hukumnya sama nggak? Beda hukumnya. Hukum maaf. Sebabnya sama nggak? Beda sebabnya. Ini pembunuhan tidak sengaja. Ini zihar. Dan zihar wajib kafarahnya. Pembunuhan tidak sengaja kafar juga wajib. Sama hukumnya, beda sebabnya. Kalau di sini sama hukumnya, juga beda sebabnya. Nah, maka disitulah muncul perbedaan fil asl. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tetap aja meskipun ya beda sebabnya, asal sama hukumnya, maka dihamal mutlak al muqayyad. Nanti tentang nasakh kita bahas di pertemuan mendatang ya, insya Allah. Kita udah 20.30. Oke. Soal kita bahas lagi. Dan di pertemuan mendatang akan banyak contoh, baik yang sama hukumnya, beda sebabnya, dan seterusnya. Nanti kita bikin chartnya seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat kita. Amin. Amin. Sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjut di pekan mendatang. Subhanallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Kalau untuk nomor 2, apa sih kurang tepat kalau mana? Apa? Oh, istifadah.